Assalamualaikum, selamat datang jumpa lagi di Ray Resmi teman-teman. Di video saya kemarin itu cara mereset secara total ya, baik level 1 maupun level 2 teman-teman. Sekarang saya ingin berbagi cara mengembalikan atau cara mengatur ulang program mesin fotokopi ya, baik itu ukuran kasetnya teman-teman maupun bagian ADF-nya. Oke, karena mesin ini juga baru saya nyalakan, kita langsung ke tutorialnya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ini mesin sudah nyalakan ya. Jadi kita kembali menekan tombol bintang ini, 28 bintang, kemudian bintang lagi teman-teman. Oke. Nah di sini muncul copier feeder. Nah kita itu harus memilih copier teman-teman, ketikkan copier, kemudian option, kemudian kaset. Nah ini biasanya yang kaset U3 ya, itu ukuran box kertas yang nomor 3 teman-teman, yang folio atau legalnya ya. Nah biasanya setelah kita melakukan reset secara total, itu biasanya itu dia membacanya A3 teman-teman. Nah sekarang ini di sini tulisan angka 34 teman-teman. Kalau dia tetap masih membaca ukuran kertas A3, teman-teman ini bisa rubah menjadi 35 ya. 35 ya. Oke, coba kita tes, kita masuk dulu di layar mesin teman-teman. Nah dia membaca U2 teman-teman ya. Nanti sudah benar juga pembacaannya U2, dan ini juga bisa kita rubah menjadi folio atau FLSC, itu sama ukurannya teman-teman. Coba kita tekan lagi bintang 28 bintang kan, copier, baru option, kemudian kaset. Nah ini bisa kita rubah FLSC. Nah kita pilih U3 name ini teman-teman ya. Nah ini bisa kita kasih angka 1, angka 1 seperti ini, baru kita tekan OK teman-teman. Nah kita keluar lagi, kita pilih, oh dia tetap masih membaca. Nah coba kita kembali lagi ke programnya teman-teman ya. Kaset U3 tadi bisa dia 35 atau 25 teman-teman ya. Coba dia tetap U3 ya, karena ada kalanya mesin itu kalau dia tidak mau teman-teman, kalau dia masih tetap membaca A3 ya, kita harus merubah ini ya. Itu karena semua mesin tidak sama karakternya teman-teman, menjadi menjadi angka 1 ini sudah benar ya, menjadi angka 1 ini. Kalau seumpama dia nggak mau 25, teman-teman tinggal pilih kasih masuk angka 35 nya teman-teman. Oke, nah kemudian kembali ke bagian yang body ini, kita lihat ya di body. Nah kalau seumpama mesinnya teman-teman itu suka errornya 61, terkadang juga teman-teman teknis itu merubahnya ke angka 0 yang bagian PO nya teman-teman ya, seperti ini. Cuma mesin ini juga sama, tetap sering error 61 tanpa harus merubah PO nya ini menjadi PO 0 teman-teman. Saya itu masuk di bagian ini, dan ini juga sebenarnya sudah ada di videoku yang kemarin teman-teman ya. Kita pilih option ya. Kita pilih option, kemudian tempo teman-teman. Nah ini saya sudah matikan. Biasanya standar mesin itu kalau sudah direset itu seperti ini, dia itu 0 teman-teman. Nah ketika karakter mesinnya teman-teman itu suka muncul 61, teman-teman tinggal rubah ini menjadi angka 1 ya. Teman-teman kasih masuk angka 1, baru di OK. Switch ini juga kasih lagi angka 1,
sorry, double teman-teman. Oke, nah itu saya jamin bahwa mesin teman-teman itu tidak akan mendeteksi lagi muncul error 61. Nah, kalau di bagian adjust ini, kemudian bagian deadlock, ini kan masih standar teman-teman, masih 0. Dan teman-teman kalau seumpama mesin fotokopinya hasilnya itu kurang jelas atau kurang terang, teman-teman ini bisa angkat ininya. Biasanya kalau saya itu harus lebih tinggi yang nomor 2 dibanding nomor 3 teman-teman. Katakanlah di sini 15 ya, 15, dan itu harus minus ya. Teman-teman harus rubah ini ya, harus minus, baru tekan oke, dia baru berubah teman-teman. Nah di sini kita cukup kasih 9 ya. Nah itu harus minus juga teman-teman, jangan lupa menekan tanda minus ini baru di oke seperti ini. Cuma ini kalau untuk mesin ini terlalu blok teman-teman, karena hasilnya sudah blok ya, sudah tajam ya. Jadi saya tidak mesti lagi bagian yang dua ini HVTDE nya dengan DHVDE itu nggak perlu saya kasih teman-teman, saya kasih 0 saja ya. Nah, dan ininya ini sudah 0 semua teman-temannya. Kemudian apalagi ya, tempo sudah, kaset sudah. Ini kalau ADJX nya itu sepertinya juga sudah ada di videoku teman-teman ya, bagian program ini. Ini khusus kalau bagian Y nya ini panjangnya kertas kalau nggak salah teman-teman, panjangnya kertas. Kalau seumpama bagian kertas ini ya, bagian tulisan di bagian sini itu lari ya, bagian sininya lari, kiri kanannya teman-teman. Nah, itu kita baru merubah bagian ADJY nya ya. Kalau X nya lebarnya kertas teman-teman. Kalau seumpama tidak sesuai dengan masternya lari ya, entah bagian kanan ini yang terpotong atau bagian kiri teman-teman. Jadi kita teman-teman itu menyesuaikan di ADJX nya dengan ADJY nya ya. Kalau program ini yang si ADF ini itu khusus ADF nya teman-teman ya, bagian otomatis ini. Kalau seumpama ini lari hasilnya, teman-teman itu menyetelnya di bagian ini. Nah setelan standarnya ini 200 ya, ini 210 ya. Maksimalnya itu teman-teman bisa merubah sampai 400 teman-teman ya, sampai 400. Oke, jadi karena ini sudah sesuai teman-teman, hasilnya tidak lari, dia itu cuma menggunakan angka 210 teman-teman. Kemudian standar postnya cuma 30, itu untuk khusus setelan ADF nya ya, atau bagian otomatisnya teman-teman ya. Kemudian ini ya, sekali lagi kalau seumpama bagian ADF-nya ini terpotong ya, bagian ADF-nya ini terpotong teman-teman, biasanya kalau folio ya atau kertas panjang itu biasanya terpotong. Nah teman-teman itu cuma merubah dan masuk di sini ya teman-teman, masuk option ya, ingat masuk option teman-teman, kemudian pilih body, kemudian karena kemarin itu teman-teman saya ditelepon juga dari konsumen dari mana ini, dari Sulawesi Tenggara teman-teman. Nah jadi saya cuma pandu itu bagian ORGL nya yang dirubah teman-teman, itu kasih masuk angka 1 ya, kasih masuk angka 1. Nah setelah itu saya rasa tidak ada app ini tidak akan terpotong lagi hasilnya ya, folio ya, tidak akan terpotong lagi hasilnya, hasil khusus kertas folio teman-teman. Nah setelah teman-teman itu merubah kembali pengaturan-pengaturannya, teman-teman itu harus matikan mesin lagi ya. Kita matikan berapa detik sambil kita menunggu. Sambil kita menunggu teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi di Yuris New. Jadi caranya seperti itu ya. Yang teman-teman perhatikan itu setelah teman-teman mengembalikan ke pengaturan pabrik,
Yang pertama itu ukuran kaset A3-nya ya, atau FLSC-nya. Bisa juga dia membaca pembacaannya itu U2, itu sudah benar ya. Kemudian teman-teman supaya nggak terpotong hasil ADF-nya, ukuran kertas folionya atau kertas LGL-nya, teman-teman itu harus jangan lupa itu masuk di program yang tadi ya, option, kemudian body, cari OR LGL-nya itu harus dikasih angka 1 teman-teman. Nah, setelah teman-teman itu sudah merubahnya, jangan lupa juga menekan tombol off-nya mesin ya. Kita harus matikan baru dinyalakan kembali teman-teman ya. Tutorial ini, video ini bermanfaat dan membantu buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi, khususnya para pemula ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang baru saja berkunjung ke channel ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video terbaru saya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.